Oke, baik. Salam anak-anak kelas 4 yang hebat-hebat, luar biasa untuk shift 1. Puji Tuhan, saat ini kita dapat melakukan pembelajaran secara online dengan baik karena mengingat ini instruksi atau aturan dari Kepala Dinas. Kita harus ah, pembagian shift, ada hari-hari di mana kakak dong kelas 4 shift 1 di rumah dan ada shift 2 belajar dari rumah dan juga ada belajar dari sekolah dan ada belajar dari rumah. Untuk itu, Bapak beritahu sedikit, hari ini pasti jumpa lagi di Pak, kita akan belajar agama. Nah, Pak telah janjikan di minggu kemarin bahwa ini minggu kita akan belajar pelajaran agama pada pelajaran 6, di mana tentang aku mau hidup rukun. Nah, sebelum itu, Pak ingin kita menyimak sebuah video lagu yang telah Pak siapkan. Setelah itu, Pak akan pimpin doa untuk memulai pelajaran pada saat hari ini secara online. Nah, berikut ini merupakan video lagunya. Mari kita simak bersama. Oke, itu saja lagu singkat untuk mengantar kita masuk pada pelajaran kita hari ini. Untuk itu, semua Pak harap dalam keadaan sikap doa untuk Pak pimpin kita dalam doa kita mulai. Mari kita. Bapa di sorga, Bapa yang baik, saat ini kami mengucap syukur. Terima kasih banyak karena atas kemurahan-Mu Tuhan masih memberikan kami waktu untuk kami sebagai guru menjadikan anak-anak juga siap hadir untuk mengikuti dan menyimakkan video pembelajaran yang kami berikan. Untuk itu kami mohon Tuhan Roh Kudus menyertai kami sebagai pendidik, di mana pengetahuan kami dapat pakai untuk memberikan ilmu kepada anak-anak dan anak-anak juga secara pemahaman mereka dapat menangkap apa yang kami sampaikan. Ini saya doa harapan kami dalam Yesus Kristus. Amin. Oke, jadi baik. Materi kita hari ini atau tema kita pada hari ini yaitu aku mau hidup rukun. Itu bahan Alkitab atau ayat pendukung sebagai kebenaran akan materi ini diambil dalam bacaan kitab Mazmur 133. Nah, dari Mazmur 133 ini Pak harap itu nanti anak-anak bisa lihat dan bisa membacakan karena Pak tidak mungkin mau membacakan ulang itu dengan tema persaudaraan yang rukun. Nah, dari tema ini akan mengantarkan kita masuk pada materi pada saat hari ini. Jadi ini merupakan tujuan yang harus kita capai atau tujuan yang harus kita dapat dari pelajaran hari ini. Jadi seperti kemarin-kemarin sebelum pelajaran pasti sampaikan tujuan-tujuan yang ditemui. Ya, pada saat hari ini ada 2 tujuan, yaitu menuliskan manfaat hidup rukun dan mendaftarkan contoh-contoh hidup rukun. Nah, ini kita akan temui semua pada pelajaran hari ini. Baik, kita masuk pada pelajaran hari ini. Jadi dari 4 kata yang menjadi tema kita hari ini, aku mau hidup rukun, Pak ingin mengulas sedikit tentang apa itu rukun. Nah, hidup rukun berarti baik dan damai. Dengan kata lain, tidak bertengkar. Nah, orang yang hidup rukun itu adalah orang yang tidak adanya kesusahan, iri hati, punya rencana yang jahat terhadap orang lain, tetapi yang selalu berbuat baik dengan tujuan supaya di saat ia ada di posisi mana saja, dia selalu senang, diterima, disapa baik oleh orang lain. Jadi rukun damai itu berarti kita hidup tanpa ada permusuhan, tidak ada iri dengki dengan orang lain. Ada orang yang lebih, tidak kita benci, tetapi kita dekat dengan dia untuk kita mau tahu apa dari kelebihan dari dia, apakah kita bisa pakai atau tidak. Nah, itu yang dimaksud dengan rukun. Jadi tidak adanya permusuhan. Yang ada adalah kerjasama yang baik, selalu menolong, selalu berbuat baik kepada orang lain. Itu dinamakan rukun. Sehingga tidak adanya perpecahan, tidak adanya perkelahian antara kita dan kawan, kita dan orang tua, kita dan kerabat-kerabat lain, atau kita dengan orang-orang lebih umur. Gitu. Slide yang berikut. Manfaat hidup rukun itu
berarti mendatangkan kegembiraan dan sukacita. Nah, jadi ketika anak-anak hidup dalam satu uh, kondisi yang rukun, itu punya tujuan manfaat yang besar, yaitu kegembiraan. Anak-anak tidak ada rasa sukacita, rasa sedih, rasa susah, rasa jengkel. Yang ada senang. Karena apa begini? Ketika kawan-kawan anak-anak dalam keadaan susah, pergi di sana pasti ada kawan yang siap untuk menghibur kawan anak-anak semua. Ketika anak-anak susah, kawan lain pasti tanya, kenapa kakak? Kenapa kawan? Kenapa sedih? Kakak Roger tadi kawan, pasti kawan siap kasih hiburan, kawan siap kasih motivasi, semangat. Ketika ada minta bantuan pertolongan untuk mau angkat sesuatu hal, persoalan untuk diatasi, kawan lain ada. Minta bantuan untuk mengerjakan tugas, kawan di sekolah siap. Nah, itu manfaat dari hidup rukun. Yang berikut kita masuk pada cerita Alkitab. Nah, cerita Alkitab ini dia tidak sama dengan bahan Alkitab yang kita pakai di Mazmur 133, tetapi ini karena di dalam Mazmur 133 tidak ada dalam bentuk cerita, makanya kita pakai Kejadian 26 ayat 12 sampai dengan 35. Itu di mana menceritakan tentang Ishak di negeri orang Filistin. Jadi Ishak ini dia tuh Abraham punya anak. Satu saat terjadi kelaparan di negeri yang mereka tinggal itu, makanya Ishak punya satu pemikiran bahwa dia harus keluar ke negeri yang lain untuk cari makanan kebutuhan yang mereka susah di dia punya negeri. Jadi Ishak punya pemikiran untuk dia mau pergi di negeri yang namanya Gerar. Jadi di situ Tuhan bilang, sudah, lupa di Gerar sini sudah. Saya akan berikan semua apa yang menjadi kebutuhan. Saya akan kasih segala sesuatu, tanah, ini kekayaan alam, dan saya akan berikan lu ini kesempatan untuk lu beranak cucu di ini tanah sampai pada. Nah, jadi Ishak itu dia tinggal di situ, dia usaha karena di negeri Gerar itu dipimpin oleh Raja Abimelek. Jadi Abimelek itu raja di negeri Gerar. Jadi di situ Abimelek kasih Ishak kebebasan untuk bekerja. Jadi dia kerja, dia usaha, dia kerja sampai dia dapat usaha, dia dapat hasil yang 100 kali lipat, bukan 2 kali lipat, anak-anak 100 kali lipat. Jadi di situ dia sudah dapat, dia punya anak buah, dia kerja sampai dia hasil banyak, karena dia harus butuh anak buah untuk kerja, dia dapat anak buah untuk siram sayur, asuh domba, sapi. Jadi dia punya banyak ternak dan tanaman semua. Nah, setelah itu Abimelek melihat kalau dia punya pekerjaan bagus. Jadi Abimelek usir dia, Raja Gerar usir dia. Jadi dia turun, dia singgah di bagian lembah pedalaman di Gerar. Dia tinggal di situ. Tinggal di situ karena air belum ada, dia mau cari sumber mata air. Jadi dia melihat mata-mata air ini semua yang bekas peninggalan dia punya bapak Abraham. Dia gali itu kembali, itu sumur yang telah ditutupi oleh orang-orang Mesir. Gali dapat air, tetapi orang-orang Mesir, gembala-gembala Mesir itu datang marah ini Ishak bilang itu dong pungut. Jadi Ishak lepas, walaupun Ishak sudah kali setengah mati dan dia punya anak buah untuk dapat air, tapi Ishak lepas, dong yang menikmati. Pergi di sumur berikut lagi juga sama, dong bilang itu dong punya. Jadi Ishak dengan dia anak buah lepas, padahal lo sudah dapat air nih. Kawan-kawan yang pasti anak-anak lo semua kalau pasti kerja capek-capek sudah dapat hasil, baru orang datang marah tuh pasti kecewa, nah pasti berpukul yang ada. Tapi Ishak tidak. Ishak mau hidup rukun toh, dia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak mau buat musuh di antara dia dengan orang-orang. Jadi sampai berikut di sumur ketiga baru dong dapat air, dong menikmati sendiri. Jadi satu saat ini Raja Abimelek datang. Dia lihat kalau memang ini Ishak tuh dituntun oleh Tuhan. Jadi dia datang, dia minta maaf karena memang dia lihat Tuhan punya perbuatan nyata dalam Ishak pribadi. Jadi Abimelek datang buat perjanjian kalau hari-hari yang akan datang mulai sekarang kami tidak saling musuh. Ini Abimelek ku anak-anak prajurit dong tidak benci sama Ishak, Ishak juga tidak benci sama Abimelek raja orang Gerar. Jadi dong buat satu Ishak buat mengadap. Jadi dong pulang. Jadi Pama bilang kalau Ishak itu dia berpikir kalau dia punya Tuhan yang siap kasih
dia tempat yang pasti, dia hasil yang pasti. Jadi dia tidak mau buat permusuhan. Dia tahu kalau manusia itu punya banyak cara untuk merampas harta milik, dan Tuhan itu kasih kita hasil itu yang tepat. Tidak mungkin Tuhan atur satu waktu bahwa lu akan dapat ini, lu tidak akan diganggu oleh orang lain, jadi harus hidup lu. Nah, itu yang Pak bilang. Jadi kita melihat dari cerita dari Alkitab dalam Kejadian 26 ini bagaimana Ishak menggambarkan kalau ia itu hidup rukun. Di mana hal pertama yang kita lihat, dia sudah dapat hasil banyak, dia sudah buat lahan besar, tetapi karena Abimelek iri hati datang usir dia. Dia bangun santai-santai pada jalan, dia tidak rasa dendam, iri hati apa-apa. Tapi kalau kita suka kerja sudah hasil begitu orang lain datang, lu usir sebab apa, ini hari parang malaya, maka lain rame. Tapi Ishak tidak. Dia tidak mau ada permusuhan. Dia juga tahu berterima kasih karena dia sudah garap orang lahan banyak. Tuhan sudah izinkan dia, sudah kekayaan, dia biar dia pindah. Begitu pula, sudah sampai didapat di lembah di bawah dan sudah dapat tempat tinggal. 3 kali sumur, orang datang ke lain, pun kalau itu dong punya. Satu datang tutup hak bilang itu dong punya, orang Mesir punya. Jadi Ishak kasih Ishak daripada babantah mulut, badu mulut untuk dapat masalah. Kita hidup tidak nyaman, rukun, bermusuh, lebih ikhlas kasih dong, syukur dong dapat. Nanti Tuhan yang atur. Ya toh, kalau kita mengikhlaskan segala sesuatu yang milik kita, tetapi orang bilang dong punya, Tuhan pasti kasih kita lebih dari itu. Dan mereka juga akan dapat dari kita. Jadi belajar untuk mengasihi dan minta maaf sehingga hidup menjadi rukun. Ini berikut, bagaimana hidup rukun dalam keluarga? Ialah cara kita harus menunjukkan kasih kepada Allah dan dalam keluarga. Kasih kepada Allah itu kita jangan buat hanya kepada Tuhan Allah saja, tetapi kita harus buat dalam keluarga. Kasih itu berarti saling menyayangi. Kita sudah belajar di materi kemarin bahwa mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Jadi jangan kita buat kasih dengan Tuhan Allah saja, tetapi hal utama yang kita buat dalam rumah adalah mengasihi dalam keluarga. Tadi kemarin Pak bilang mengasihi dalam kata dasar kasih, yaitu memberi, menyayangi, dan mencintai. Jadi kita harus memberi kepada orang tua ketika orang tua minta bantuan apa, ikut. Kakak minta apa, ikut. Begitu pula saat kita minta apa-apa, orang tua pasti penuhi dan turuti. Jadi kalau kita sudah sayang orang tua, dengan orang tua bersiap, kita menjadi orang yang mempunyai nilai kasih tinggi. Seterusnya itu Tuhan pertimbangkan, itu Tuhan bilang hal kecil saja dia sudah buat dia punya orang tua, apalagi saya. Yang berikut adalah cara untuk merawat kerukunan di sekolah. Hidup rukun di sekolah dapat dilakukan dengan menghargai teman yang berbeda. Prinsipnya adalah karena kalian saling sesama. Kita sama-sama manusia, tetapi kita dihadirkan dalam bentuk rupa yang berbeda. Ada yang kulit terang, ada kulit hitam, ada rambut lurus, ada rambut keriting. Itu bukan jadi perbedaan untuk kita saling memusuhi, tidak. Ada yang dari agama Muslim, ada dari suku Sabu, suku Alor, ada dari Timur, ada dari Rote. Tapi itu semua perbedaan yang kita harus syukuri karena kita punya kelebihan. Begitu kita sebagai manusia, tapi ada kawan yang rambut keriting, ada kawan yang kulit hitam, begitu. Jadi ketika anak-anak bersyukur kalau kerukunan itu ada, kita harus hidup rukun di sekolah. Ketika kita hidup rukun di sekolah, jangan kita lihat kalau rambut keriting bisa bergaul dengan dia, kulit hitam bisa bergaul dengan dia, dari suku timur, tak usah begitu. Itu nanti buat satu masalah yang dimana nanti kawan-kawan anak-anak tidak nyaman dalam kelas. Karena di kelas ada kawan yang tidak suka, karena kawan suka mengejek kawan. Tapi kalau kita hidup rukun, kita bilang, itu kulit hitam bukan berarti saya musuh dia, saya selalu sayang dia. Kita pasti ada. Jadi orang yang punya kita punya kelebihan, tentunya dia juga punya kelebihan. Seandainya kita punya kulit terang, kulit hitam, tapi kita punya kulit yang hitam, tetapi secara pengetahuan kita masih butuh orang yang kulit hitam untuk jelaskan segala sesuatu di dia. Ketika kita butuh penjelasan, kita mau ikut acara nikah di Rote, kita mesti tanya ini orang Rote. Ada di sana bagaimana? Jadi itu adalah perbedaan-perbedaan yang harus kita jaga sehingga kerukunan itu harus ada. Sehingga ketika anak-anak sampai di Rote, ada kawan dari Rote punya keluarga yang siap untuk jaga kakak di sana. Jadi ketika kita hidup rukun dalam sekolah, perbedaan itu kita
padukan dia menjadi satu kelebihan yang ada pada kita ketika kita saling berbagi. Orang kulit hitam belum tentu dia tidak bisa berpikir. Orang rambut keriting belum tentu dia tidak bisa menghitung. Semua itu bisa. Jadi kita bergaul rukun sehingga kita bisa saling berbagi pengetahuan. Apa yang kita tahu, kawan lain juga tahu hal yang lebih dari itu. Kita bisa belajar dari itu. Gitu. Nah, ini bukan saja hidup rukun di rumah dan sekolah, tapi juga di lingkungan masyarakat atau tempat tinggal. Jadi hidup rukun bukan saja di rumah dan di sekolah, di lingkungan. Karena begini, di lingkungan kita belajar kalau hal sosial harus dijunjung, kerjasama, gotong royong. Jadi ketika ada satu orang susah, kita rame-rame jalan ke sana untuk membantu. Ada bencana, kita rame-rame pergi untuk selesaikan itu bencana. Jadi ketika kita ada di lingkungan keluarga, jalan pulang sekolah, selamat pagi, selamat siang, saling menyapa. Ada masalah, jangan ikut campur. Tetapi kita kalau mau ikut campur, anak-anak kalau sampai sekarang belum bisa mengatasi satu masalah. Jadi lewati saja, jangan ikuti persoalan yang ada sehingga anak-anak terjebak lalu membuat permusuhan. Ketika kawan satu mengejek kita, tegur. Itu tidak baik kawan, tidak usah mengejek begitu, nanti terjadi kesalahpahaman, kita bakal lain. Jadi lebih baiknya begini saja, kita saling menyapa baik-baik begitu. Jangan membuat satu kalimat yang menjurus untuk mengajak orang berkelahi, itu tidak baik. Jadi hidup rukun berarti kita hidup saling membantu, saling mengasihi satu sama lain seperti mengasihi diri kita sendiri. Sehingga ada apa-apa, saat gotong royong kita bisa jalan sama-sama. Itu yang saling hidup rukun dalam lingkungan. Yang berikut hal yang dilakukan untuk menjaga kerukunan, yaitu tidak menghina antara sara maksudnya suku, agama, dan ras. Itu yang tadi Pak Su bilang, ada kulit hitam, kulit terang, rambut lurus, rambut keriting, dan ada budaya rote, sagu. Yang kedua, tidak memandang fisik. Jadi jangan fisik, badan itu jadi ukuran untuk kita memukul orang. Kita sudah tiara badan, tidur setiap hari, olahraga jadi siap badan untuk memukul orang. Sonde. Kita siap badan, olahraga untuk tubuh kuat, sehat. Kita bisa atasi segala penyakit. Penyakit yang masuk, kita tubuh selalu dirawat dan olahraga. Jadi tubuh bukan jadi ukuran untuk kita mau siap badan untuk memukul orang. Jadi untuk orang latihan silat untuk bilang mau pukul orang. Oh, sonde. Latihan silat untuk jaga diri. Ketika ada orang lain datang untuk menyerang kita, ada bekal toh. Nah, begitu. Jadi fisik jangan anak-anak pandang untuk memukul orang, membuat kekacauan, tidak. Fisik itu hanya sebagai satu bentuk kesehatan yang harus kita jaga begitu. Karena fisik sehat, kita bisa bekerja segala sesuatu. Yang berikut belajar mengucap maaf. Ketika kita berbuat salah, harus meminta maaf. Orang lain buat salah dengan kita, rajin-rajin minta maaf. Sehingga jangan ada konflik, kerukunan tetap dijaga. Anak-anak harus selalu meminta maaf kepada orang lain yang buat salah, sehingga kita hidup tentram aman. Oke. Yang terakhir, kesimpulan. Dengan merawat hidup rukun, kalian dapat memiliki berbagai perbedaan dan menentukan tembok-tembok pemisah. Sebagai anak-anak Tuhan, kalian bertanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga kerukunan di sekolah dan masyarakat. Tuhan akan mendatangkan berkat bagi semua orang yang hidup rukun. Kita hidup rukun, kita berbuat baik, kita menolong orang lain. Tuhan akan menyediakan sebuah berkat di hari-hari tertentu dengan cara Tuhan untuk membalas kita punya kebaikan yang kita buat orang lain. Jadi kita hidup rukun, kita tidak susah. Orang buat salah, kita mau betul. Itu yang dinamakan dengan hidup rukun. Jadi ini tugas yang akan anak-anak kerjakan dalam buku siswa halaman 61-62, kerja dan dikirim melalui via WhatsApp. Di Pak punya WhatsApp melalui privat. Itu saja. Nanti Pak akan foto untuk kirim, kita punya lembar di grup. Terima kasih. Mari Pak pimpin kita untuk berdoa pulang atau tutup kegiatan pelajaran kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Bapak telah memberikan kami waktu untuk kami belajar bersama. Tolonglah kami dalam memahami materi yang telah kami bicarakan pada saat hari ini, terkhususnya siswa-siswi ya Bapak di surga. Ini saya doa harapan hamba Tuhan berkati akan proses kami hari ini, sehingga tidak berlarut begitu saya tidak menjadi berkat bagi hamba-Mu dan anak-anak siswa ya Bapak di surga. Saya harapan hamba dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam semua, sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan, tetap kuat, sehat, ingat berdoa.
dan tidak bermain banyak. Salam.